Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan bahas masalah yang sering banget buat kita pusing, yaitu serangan lalat buah di jeruk Bali. Lalat buah ini kelihatannya kecil ya teman-teman, tapi efeknya bisa besar banget, bikin buah rusak dan gagal panen kalau dibiarkan seperti itu. Jadi di sini aku bakal tunjukin cara untuk memerangi lalat buah. Sebagai catatan, cara ini berdasarkan pengalaman pribadi dan dari pengalaman aku selama ini ya. Di sini aku akan berbagi ke teman-teman racikan obat yang aku gunakan untuk memerangi atau membasmi lalat buah ini. Jadi, tonton sampai habis ya, biar teman-teman tidak ketinggalan videonya. Dan jangan lupa bantu aku membangun channel ini. Aku baru pertama kali upload video ini. Dan untuk kedepannya aku akan selalu update video dan berbagi pengalaman ke teman-teman mengenai tanaman tabu lampot yang ada di rumah aku dan tanaman buah lainnya yang ada di belakang rumah aku. Jadi ikuti terus ya. Nah, jadi seperti ini kondisi tanaman jeruk Bali aku, guys. Di sini banyak serangan lalat buah seperti itu, bentol-bentol. Jadi selama 3 minggu ini aku belum sempat melakukan perawatan ya. Dan sekarang buah jeruk Bali aku diserang lalat buah. Dan sebagian buahnya pada rontok dan busuk. Sebenarnya aku pengen bungkus dengan karung atau plastik semuanya, tapi karena tangga aku nggak nyampe guys. Jadi beberapa buah aku biarkan tidak terbungkus. Aku mau tunjukin ke teman-teman juga cara perawatan tanpa dibungkus dan agar teman-teman bisa lihat hasilnya nanti. Jeruk Bali bisa dipanen setelah bunganya mekar, itu cukup lama ya teman-teman, sekitar 8 sampai 9 bulan. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat dia akan busuk lalu nanti akan jatuh buahnya. Jadi lalat buah itu menanamkan larva di buah. Terus larva itu akan berkembang menggerogoti si buahnya dan kemudian akan busuk dan lalu buahnya akan jatuh. Nah, seperti ini. Ini yang sudah pada busuk, berjatuhan seperti itu. Sayang sekali ya guys, kalau ini dibiarkan bisa gagal panen kita. Jadi kita nggak bakal bisa menikmati buahnya. Di sini juga aku tambahkan perangkap lalat buah ya guys, agar mengendalikan perkembangannya. Jadi perangkap ini hanya bisa menangkap yang jantan aja, jadi yang betina nggak bakalan masuk ke sana. Oke teman-teman, kita langsung racik obatnya dulu. Di sini aku menggunakan beberapa kombinasi racikan untuk penyemprotan ya teman-teman. Apa saja yang aku gunakan? Aku menggunakan alat sprayer yang ukuran 16 liter. Nah, di sini aku campurkan obatnya itu di ember terpisah. Jadi yang pertama aku campurkan fungisidanya, yaitu aku menggunakan antrakol dengan takaran 15 gram. Seperti ini aku menggunakan alat takar, jadi biar tidak over ya. Jadi kalau overdosis itu juga membahayakan tanaman, di samping itu juga membuat hamanya kebal. Lalu aku aduk seperti ini, dicampur dulu. Bentuknya seperti tepung ya, biar merata dulu guys. Lalu aku masukkan dangke 40 WP. Di sini juga aku menggunakan takarannya sebanyak 15 gram ya. Jadi dangke ini yang bahan utama yang bisa menembus kulit jeruk dan membunuh larva dari lalat buah itu. Nah, aku aduk terus biar merata guys.
Lalu selanjutnya untuk nutrisi, karena ini pembuahan fase generatif, jadi aku menggunakan Profit Orange ya guys. Ini Profit Orange ini nutrisi nanti buah-buahnya agar tidak rontok. Di sini aku menggunakan takaran sebanyak 30 gram ya. Jadi 15 gram takaran itu 2 kali aku masukkan. Aku aduk lagi biar tercampur merata ya. Kemudian untuk perekatnya, karena ini musim hujan, aku menggunakan Exer sebanyak 7,5 mili. Jadi tidak perlu banyak ya, sedikit aja sudah efektif. Dan yang terakhir untuk insektisida aku menggunakan Kurakron. Di sini aku menggunakan Kurakron. Kurakron ini ampuh untuk mengendalikan selama 1 minggu ke depan, karena untuk aromanya itu sangat menyengat ya, agar lalat buah tidak kembali lagi ke buah jeruknya. Nah teman-teman, link pembelian untuk semua obat yang aku gunakan ada di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman, agar tidak mendapatkan produk yang palsu, silahkan kunjungi toko rekomendasi yang aku sertakan di link. Karena aku juga pernah pengalaman dulu mendapatkan produk yang palsu, dan itu sangat merugikan ya teman-teman. Di sini juga aku pengen cerita, jeruk Bali yang aku punya ini asli ya guys. Jadi memang jenis lokal di sini. Buahnya itu manis, banyak airnya, dan sangat segar. Nah, siapa tahu teman-teman pengen mencobanya, nanti pas panen aku kirimkan ya. Jangan lupa teman-teman, bantu aku membangun channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ya teman-teman, agar banyak orang mendapatkan manfaat dari video aku dan aku lebih semangat lagi membuat video ini. Nah, di sini setelah terisi setengah tangkinya, aku campurkan obatnya guys. Setelah dicampur baru aku isi kembali tangki sprayernya, isi penuh ya. Nah, di sini aku menggunakan tokat sprayer yang seperti ini ya. Ini juga ada di deskripsi untuk link pembeliannya. Ini panjangnya 3 meter guys. Jadi mempermudah aku untuk penyemprotan yang untuk pohon-pohon tinggi seperti ini. Jadi adjustable seperti ini, bisa dipanjangkan. Ini maksimalnya 3 meter ya panjangnya. Ini sangat mempermudah aku dalam menyemprot secara merata ya untuk pohon-pohon tinggi seperti ini. Jadi usia tanaman jeruk aku ini sekitar 6 tahun ya guys. Ini udah berbuah beberapa kali, dan ini kalau nggak salah udah masuk buah ke 3 ya. Jadi di sini aku mulai semprot dari ujung, aku lihat anginnya dulu mengarah kemana, nanti aku cari posisi sprayernya yang bagus biar kita nggak terkena dari cipratannya ya. Jadi usahakan nanti yang ada buahnya itu disemprot merata ya, karena ini akan masuk ke dalam jaringan sel buahnya itu dan membunuh larva yang ada di dalamnya.
Nah, di sini juga aku semprot bagian batangnya ya guys, karena pada saat musim kemarau kemarin pohon jeruk bali aku kekurangan air dan itu bisa membuatkan retak ya di bagian batangnya itu, dan itu membuat jamur yang melekat di batangnya. Nah, itu bisa kita antisipasi. Tadi udah aku masukkan antrakol, itu fungsinya untuk membasmi jamur yang ada di batang ya, dan juga jamur-jamur yang ada di kulit buah jeruk bali aku guys. Di ini udah sore seperti ini biasanya lalat buah tuh pada kumpul ya biasanya. Jadi kalau aku biasanya melakukan penyemprotan itu di sore. Kalau pagi sih jarang ya aku ya. Oke, kita cari tempat dulu, kita pindah dulu karena ini anginnya mengarah ke kita. Kita coba sebelah sini. Ini buahnya susul menyusul ya. Jadi ini ada yang udah berusia 3 bulan, terus disusul lagi dengan buah baru, terus sekarang itu ada bunganya juga guys. Jadi kita semprot semuanya sampai merata ya. Ini di bagian buahnya ini yang terpenting untuk membasmi larva dari lalat buah itu. Jadi teman-teman silahkan komentar di kolom chat, mungkin videonya yang perlu aku perbaiki di bagian mananya, agar aku bisa terus mengupdate dan memperbaiki agar lebih baik lagi video-video aku butuhkan itu. Tolong bantu ya teman-teman, bantu saran dan kritiknya, itu sangat aku harapkan, sangat aku perlukan ya. Jatuh. Di sini juga aku punya tanaman jambu air ya, ada beberapa juga, ada 3, dan juga ada tanaman mangga ya di sini, tapi belum berbuah guys, masih proses vegetatif, proses pertumbuhan. Sini aku punya 3 pohon buah jeruk bali ya, dan yang itu udah tua, udah mati, itu sekitar umur ada 15 tahun ya guys. Dan ini anakannya, ini asal dari cangkokan. Aku punya 2 lagi udah hidup. Jadi kalau teman-teman mau bibitnya silahkan komen di kolom chat ya. Aku siapkan buat kalian cangkokannya. Jadi buah jeruk ini ada di belakang rumah aku ya. Kalau di Bali itu sering disebut dengan tebo. Tebo itu adalah bagian dari belakang rumah, paling belakang. Jadi kalau di sini biasanya dimanfaatkan untuk tumbuhan seperti ini. Biasanya banyak pohon bambu sih ya. Rata-rata di tempat aku tebonya itu atau belakang rumahnya itu ditanami pohon bambu. Aku juga di sini ada pohon bambu juga, cuma sudah aku rabas dan aku tanamin jambu air, belimbing, mangga, dan termasuk buah jeruk ini ya guys.
Nah ini dia guys, tanaman yang lagi satunya itu sudah berbuah juga, cuma ada beberapa, enggak banyak seperti yang tadi. Ini usianya 3 tahun ya, sudah mulai belajar berbuah dia. Nah ini juga ada tanaman mangga di sini, kita sekalian semprot aja. Ini bling-blingnya udah mulai berbunga juga ya guys. Nah sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan teman-teman dalam kondisi sehat, dimudahkan rezekinya, dan minggu depan kita update lagi untuk pemupukan ya. Minggu depan kita pupuk tanaman ini, nutrisinya saya pakai apa, ikutin terus ya. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman, agar saya semangat selalu membuat video. Salam sejahtera untuk semuanya, bagi kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya ucapkan sukses.